Bukan hanya kebiasaan baik loh, berbagai kebiasaan buruk orang tua juga mungkin aja ditiru oleh anak. Karena gimana pun orang tua merupakan teladan utama bagi anak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kebiasaan buruk apa aja yang sering ditiru oleh anak dan beberapa hal lain yang perlu bunda dan ayah perhatikan. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Meniru kebiasaan orang tua merupakan salah satu tahap perkembangan anak yang sangat penting. Biasanya, tahap meniru ini muncul saat anak berusia 1 tahun. Yang perlu bunda dan ayah ingat baik-baik, si kecil belum punya kemampuan untuk memilih mana perilaku yang perlu ditiru dan mana yang enggak. Jadi ia bisa aja meniru semua yang bunda maupun ayah lakukan dan terlihat menarik nggak terkecuali dengan kebiasaan buruk. Bahkan kebiasaan yang mungkin nggak bunda dan ayah sadari sebelumnya. Makanya bunda dan ayah perlu banget nih lebih berhati-hati dalam bersikap di depan si kecil. Sebelum saya lanjut, saya mau ngasih tahu nih, kalau bunda dan ayah mau nanya-nanya langsung ke dokter terkait perilaku anak atau mungkin soal tumbuh kembangnya, cobain deh layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Praktis banget, pilihan dokternya juga banyak. Bunda dan ayah bisa berkonsultasi ke dokter umum atau langsung ke dokter spesialis anak. Respon dokternya juga cepat, kurang dari 5 menit, pertanyaan bunda dan ayah biasanya sudah terjawab. Udah gitu penjelasan dokternya mudah banget dimengerti deh, tapi tetap tepat dan akurat secara medis. Pokoknya jangan ragu atau malu buat nanya-nanya ke dokternya ya. Isi chat bunda dan ayah terjamin kok kerahasiaannya. Terus nih, kalau ternyata bunda dan ayah butuh konsultasi secara tatap muka atau mungkin si kecil perlu menjalani pemeriksaan medis, dokternya juga bisa bantu arahin bunda dan ayah untuk buat janji konsultasi dengan dokter dan rumah sakit yang dibutuhkan langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Gampang banget kan jadinya? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang saya akan bahas kebiasaan buruk apa saja yang sering dilakukan orang tua dan bisa ditiru oleh anak. Jadi simak baik-baik ya. Kebiasaan pertama adalah mengeluh. Saat menghadapi situasi yang gak sesuai harapan, mungkin tanpa sadar kita akan mengeluh. Tapi hati-hati loh, sering mengeluh di depan anak secara nggak langsung kita juga kayak mengajarkan anak untuk lebih fokus ke hal-hal yang mengganggu dan terus mengeluhkan berbagai hal yang kurang disukai. Lanjut ke kebiasaan yang kedua, yaitu marah-marah. Kalau bunda atau ayah sering emosi secara berlebihan saat menghadapi suatu hal, ini juga bisa ditiru si kecil loh. Soalnya ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang tua yang sering bersifat agresif di depan anaknya cenderung akan memiliki anak dengan sifat yang sama. Jadi masih mau nih marah-marah atau ngomel-ngomel di depan si kecil. Lebih baik yuk latihan mengendalikan emosi dan jangan sampai jadinya malah mengumpat, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar yang bisa ditiru oleh si kecil. Kebiasaan yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dan merokok. Kalau bunda dan ayah sering mengkonsumsi makanan yang gak sehat, misalnya fast food atau makanan yang manis-manis, besar kemungkinan si kecil juga menyukai makanan tersebut. Padahal kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti itu bisa meningkatkan resiko terjadinya berbagai jenis penyakit di masa depan si kecil, contohnya diabetes dan kolesterol tinggi. Selain itu, kalau bunda atau ayah merokok, bukan nggak mungkin nih si kecil akan melihatnya sebagai kebiasaan yang keren dan pantas untuk ditiru. Hasilnya, segera setelah ia mengerti apa itu rokok, ia bisa jadi lebih beresiko untuk mencobanya dan punya kebiasaan merokok juga nantinya. Tentunya bunda dan ayah udah tahu dong bahaya merokok. Kebiasaan buruk yang keempat yaitu berbohong. Bunda atau ayah pernah nggak sih bohong supaya si kecil nggak nangis lagi atau biar dia nggak beli mainan yang dia mau?
Kalau pernah, baiknya di stop ya bun kebiasaan itu dari sekarang. Soalnya saat bunda atau ayah berbohong mengenai suatu hal pada si kecil, ia akan berpikir bahwa berbohong adalah hal yang normal dan boleh dilakukan. Jangan dikira anak-anak nggak tahu kapan orang tuanya berbohong loh ya. Anak yang peka bisa aja menyadari hal itu dan lama-kelamaan jadi mencontohnya. Ada baiknya sebagai orang tua, belajarlah untuk jujur dan coba memberikan pemahaman yang konteksnya bisa dimengerti oleh si kecil. Kebiasaan yang terakhir, menggunakan gadget secara berlebihan. Bunda atau ayah mungkin sulit ya mengurangi penggunaan gadget, apalagi kalau berhubungan dengan pekerjaan. Tapi kalau lagi bersama si kecil, coba deh untuk tidak terlalu sering atau berlebihan dalam menggunakan gadget. Soalnya, jika si kecil sering melihat ayah dan bunda sibuk sama gadget, kemungkinan besar ia juga akan meniru kebiasaan ini. Apalagi kalau karena gadget, ia jadi sulit berkomunikasi dengan bunda dan ayah. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan pada anak bisa berdampak negatif bagi kesehatannya, seperti ia lebih beresiko terkena obesitas dan insomnia. Lalu, kebiasaan ini juga membuatnya lebih mudah mengalami tantrum. Bunda dan ayah tentu nggak mau kan hal itu terjadi. Memang nggak mudah sih mencegah si kecil meniru semua kebiasaan ayah dan bunda. Terlebih, ini memang salah satu tahap perkembangannya. Tapi saya punya beberapa cara yang bisa bunda dan ayah lakukan agar si kecil bisa melalui fase meniru ini dengan baik. Seperti biasa, sebelum saya lanjut bahas berbagai cara tersebut, saya mau minta tolong ke bunda dan ayah yang lagi nonton sekarang nih, buat subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya, supaya bunda dan ayah bisa dapat update pas kita upload video baru di channel ini. Kalau udah, makasih ya. Oke, jadi cara yang pertama, jadilah contoh yang baik. Karena si kecil nggak selalu bisa memfilter apa yang perlu dan nggak perlu ia tiru. Maka bunda dan ayahlah yang perlu memberi contoh yang baik untuknya. Misalnya nih, saat makan, sediakanlah menu-menu sehat dan tunjukkan kepadanya bahwa bunda dan ayah mau mengkonsumsi makanan itu. Atau ketika bangun tidur, coba deh ajak si kecil untuk merapikan kembali ranjangnya. Jadi kedepannya ia bisa lebih bertanggung jawab sama barang-barangnya sendiri. Lanjut ke cara yang kedua, prioritaskan keamanan anak. Karena si kecil bisa meniru kebiasaan apapun, nggak menutup kemungkinan ia juga bisa melakukan hal yang tanpa ia sadari bisa membahayakan dirinya sendiri. Misalnya bermain dengan alat yang tajam seperti pisau atau gunting, menyalakan kompor di dapur, atau meminum obat yang sering bunda atau ayah minum. Oleh karena itu, ayah dan bunda perlu banget mengawasinya dengan baik dan kasih juga penjelasan padanya tentang hal-hal apa yang belum boleh ia lakukan. Kemudian untuk benda-benda yang sekiranya berbahaya untuk si kecil, sebisa mungkin simpan di tempat yang nggak mungkin tergapai anak ya. Cara ketiga, beri pengertian pada si kecil. Saat bunda atau ayah melakukan sesuatu yang sebenarnya kurang baik tapi harus dilakukan untuk tujuan tertentu, penting banget untuk kasih pengertian pada si kecil supaya dia nggak salah paham. Misalnya ketika memuji masakan orang lain yang sebenarnya kurang enak, jelaskan pada si kecil bahwa ayah dan bunda bermaksud untuk bersikap baik dan nggak ingin menyakiti perasaan orang tersebut. Tapi tekankan ya, kalau berbohong itu pada dasarnya adalah hal yang salah. Namun, menghargai perasaan orang lain juga merupakan hal yang penting. Nah, itu tadi berbagai penjelasan soal kebiasaan buruk orang tua yang mungkin ditiru anak dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat dan bisa bikin bunda dan ayah lebih berhati-hati dalam bersikap di depan si kecil ya. Sekian dulu informasi dari saya kali ini. Kalau bunda dan ayah punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.